Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Saya ucapkan kepada kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3. Kangen sekali saya ingin berjumpa dengan kalian, melihat wajah-wajah kalian yang ganteng, yang cantik. Tapi situasi ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu. Hanya lewat video inilah kita bisa berjumpa. Saya berdoa mudah-mudahan kalian sehat semua, lalu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu untuk bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Dan saya juga berharap kalian selalu optimistis dalam menatap masa depan, sehingga kalian cita-citanya dapat tercapai insya Allah. Mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa yang beragama Islam dengan diawali bismillah, dengan yang beragama non-Islam diserahkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima yang akan kita bicarakan adalah anekdot. Saya yakin kalian pernah baca anekdot, bahkan di SMP pernah belajar anekdot. Ya. Bahkan sering kita mendengarkan kalimat gurauan dengan teman kita, itu kan cuma anekdot saja, cuma lucuan saja gitu. Nah, sekarang kita dituntut untuk belajar tentang anekdot, dan nanti akhirnya kita mahir membuat tag anekdot yang menarik, yang berbeda dari tag anekdot yang orang ini buat gitu. Maka topik kita fokus pada satu, tujuannya adalah mengevaluasi tag anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Sedangkan materi yang akan kita pelajari adalah isi teks anekdot, peristiwa atau sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik. Unsurnya adalah peristiwa atau tokoh yang perlu dikritisi, sindir, humor, dan penyebab kelucuan. Faktanya teks anekdot, konsepnya unsur anekdot, prinsipnya peristiwa sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan prosedurnya adalah peristiwa tokoh yang perlu dikritisi, sindiran, humor, dan penyebab kelucuan. Nah, inilah tujuan dan materi yang harus kita gali pada hari ini. Kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 yang saya banggakan tetap fokus pada pembelajaran. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yaitu ilmu pengetahuan, penambahan ilmu, penambahan pengalaman, dan sebagainya. Penjelasan materi teks anekdot. Perhatikan teks anekdot berikut ini. Teks 1, obrolan para presiden di dalam pesawat. Karena begitu bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini ia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Prancis terbang bersama Gus Dur untuk berkeliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya. Tidak lama Presiden Bill Clinton saat itu mengeluarkan tangannya, dan sesaat kemudian dia berkata, "Wah, kita sedang berada di atas New York nih." Presiden Indonesia Gus Dur, "Loh, kok bisa tahu sih?" Gitu. Itu patung Liberty kepegang, jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis Jacques Chirac ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. Tahu tidak, kita sedang berada di kota Paris, katanya dengan sombongnya. Gus Dur, "Wah, kok bisa tahu juga? Ini benar Apple kepegang?" sahut Presiden Prancis tersebut. Karena disombongi oleh Clinton dan Chirac, dan Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," teriak Gus Dur. "Lo kok bisa tahu sih?" tanya Clinton dan Chirac, heran karena Gus Dur itu kan nggak bisa melihat. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur kalem. Nah, teks kedua, obrolan mahasiswa. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, "Saya heran, dosen ekonomi pembangunan kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri."
Udin, gitu aja diperhatiin si Tono. Ya Udin tahu enggak sebabnya. Udin, barangkali aja capek atau kakinya enggak kuat berdiri. Si Tono, bukan itu sebabnya. Din, sebab dia seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Si Udin bengong. Ya, penjelasannya satu. Kedua teks di atas sama-sama mengandung lelucon dan sama-sama mengandung kritik atau sindiran. Teks satu menyindir Pasar Tanah Abang yang tidak lepas dari kasus pencurian. Ya. Sedangkan teks 2 menyindir seseorang yang ketakutan kehilangan jabatan. Dan faktanya di teks 1 sering terjadi. Kalau kita ke Pasar Tanah Abang harus hati-hati. Kemudian teks 2 banyak orang ketakutan kehilangan jabatan. Ya, kehilangan kursi atau jabatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan itu. Yang kedua, anekdot adalah cerita singkat yang benar-benar ada. Karena berupa cerita fiktif, anekdot memiliki ciri narasi, yaitu ada tokoh, alur, dan latar. Ya, jadi ada juga yang fiktif, ada juga yang benar-benar terjadi. Jadi itu yang disebut dengan teks anekdot fiktif, ada yang benar-benar ada juga ada gitu. Anekdot bersifat fiktif karena cerita yang dikisahkan tidak sebenarnya terjadi atau benar terjadi, tetapi sudah dimodifikasi. Nah, gitu ya. Jadi ada yang fiktif, memang benar fiktif, tapi ada yang tidak fiktif, benar, tetapi dimodifikasi. Gitu. Anekdot menggelitik atau lucu karena dapat berisi humor. Teks pertama humornya, yaitu Gus Dur. Bagaimana gaya humor Gus Dur. Teks kedua juga bagaimana humornya ada. Ya, humornya ketika seseorang tidak mau berdiri, duduk terus, nggak mungkin kan, duduk terus, dia harus berdiri, maka karena itu menyinggung. Lucunya seperti itu. Kemudian anekdot juga bisa mengisahkan pribadi tokoh, baik terkenal maupun tidak. Nah, Gus Dur terkenal tokohnya. Dosen mungkin nggak tahu kita apakah terkenal tidak, atau penjabat itu apakah terkenal tidak. Saya yakin ini penjabat terkenal gitu kan. Gitu. Anekdot juga dibentuk menyindir, mengkritik, mengecam dan sejenisnya. Menyindir tentang kehidupan di Tanah Abang, menyindir tentang dosen merangkap penjabat yang kehilangan kursi atau jabatannya dan sebagainya begitu kan, menyindir itu. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan ataupun humor, atau akan tapi terdapat juga tujuan lain, yaitu berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan kritik ataupun sindiran. Nah, itu dia, ya. Saya yakin di SMP ini pendidikan tentang anekdot ya. Isi dan struktur anekdot. Pada contoh teks anekdot di atas, teks anekdot merupakan cerita atau narasi singkat yang di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Jadi kalau sebuah cerita ada alur, ada tokoh, ada latar. Ya. Tokohnya bersifat faktual, bisa juga non faktual. Jadi faktual artinya benar-benar terjadi, dan bisa juga tidak faktual. Berikutnya alur berupa rangkaian cerita yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan atau tambahan dari si pembuat anekdot tersebut. Nah, alurnya dikembangkan sama si pembuat anekdot itu sendiri agar menarik tentunya kan gitu. Ada yang dengan dialog, ada yang dengan seperti teks cerita biasa dan sebagainya, seperti contoh anekdot nomor 1, dan yang kedua tadi Tono dengan temannya yang mendiskusikan tentang dosen merangkap penjabat, itu melalui dialog. Kemudian latar berupa waktu, tempat atau suasana yang mendasari peristiwa dalam anekdot. Jadi layaknya sebuah cerita ada latar waktu, latar tempatnya. Struktur hampir sama dengan teks narasi pada umumnya, yaitu ada abstraksi, merupakan pendahuluan pengantar yang berisi gambar umum isi anekdot itu sendiri. Ya, ada abstraksi. Yang kedua ada orientasi yang berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadi peristiwa. Kemudian C, krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. D, reaksi atau resolusi, merupakan tanggapan atau respon atas kritik yang dinyatakan sebelumnya. Dan terakhir, koda, merupakan penutup
simpulan sebagai petanda berakhirnya cerita. Anak-anakku kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 di internet, di buku Kemendikbud atau buku-buku yang lain, di koran, di majalah, banyak sekali contoh, banyak contoh anekdot yang bisa kita baca sebagai hiburan, sebagai rekreasi edukatif, kemudian sebagai pengisi waktu luang, sebagai sarana informasi, dan seterusnya kita sih baca. Nah, kita diharapkan bisa membuat anekdot. Lalu setelah anekdot kita buat sesuai dengan strukturnya, ada abstraksi, ada orientasi, ada krisisnya, ada reaksi, ada koda dan sebagainya. Lalu kita buat teks itu sehingga bisa dibaca oleh orang lain dan teks anekdot kita memang bagus gitu sebagainya. Nah, untuk latihan ada beberapa yang harus kalian cermati atau tip dari saya. Apabila ingin membuat teks anekdot, maka seperti biasa banyak membaca teks anekdot. Ya. Di koran, majalah, internet sekali sampaikan banyak sekali contoh anekdot. Kalian pelajari satu persatu. Kalian baca, kalian cermati bagaimana strukturnya, bagaimana kaidahnya dan sebagainya, bagaimana isinya, bagaimana siapa tokohnya, bagaimana alur dan sebagainya. Setelah itu kalian udah paham semua itu, maka kalian buat teks anekdotnya, ya, sehingga anekdotnya menarik dan berbeda di anekdot orang-orang lain buat. Kita anekdotnya bentuk anekdot yang edukatif, anekdot yang menghibur dan sebagainya. Sebagai latihan, carilah teks anekdot dari internet atau sumber lain, kemudian analisis dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Siapakah tokohnya? Mengisahkan tentang apakah anekdot tersebut? Siapakah yang disindir dalam anekdot tersebut? Jelaskan dengan menggunakan teks yang kalian pilih. Bagaimana strukturnya lengkap atau tidak? Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dari teks anekdot yang kalian pilih itu. Nah, banyak membaca, banyak pengetahuan, banyak berlatih, insya Allah bisa. Tapi itu jangan pernah tidak berlatih. Coba dan coba, baca dan baca. Sekalilah kalian mahir menjadi orang yang berkemampuan dalam menulis teks anekdot yang berbeda dengan teks anekdot yang dibuat oleh orang lain. Demikian, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan gambaran sekilas tentang teks anekdot. Silakan kalian buka internet, buka buku-buku yang terkait dengan teks anekdot, baca dan baca. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan kalian tentang anekdot. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.